Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my student for 6th grade SD Muhammadiyah Gantiwarno. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 6 di SD Muhammadiyah Gantiwarno. Oke, hari ini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Mari kita lihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang habit atau kebiasaan. Habit dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kebiasaan atau kegiatan yang biasanya rutin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya kegiatan dari bangun tidur sampai kalian tidur kembali, itu namanya adalah habit atau kebiasaan. Sebagai contoh atau example, saya bangun tidur lebih awal setiap pagi. I get up early every day. Oke, selanjutnya. Kind of activity, macam-macam kegiatan. Ada beberapa macam-macam kegiatan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita urutkan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang pertama, bangun tidur, get up. Beribadah, pray. Membantu, help. Mandi, take a bath. Sarapan, have breakfast. Pergi ke sekolah, go to school. Belajar, study. Membaca, read. Menulis, write. Mendengarkan, listen. Berbicara, speak. Pulang, go home. Makan siang, have lunch. Tidur siang, take nap. Menonton TV, watch television. Bermain, play. Mengerjakan PR, do homework. Memasak, cook. Makan malam, have dinner. Tidur, sleep. How to make habit sentence. Cara membuat kalimat kebiasaan. Pola kalimat positif yang digunakan untuk membuat kalimat kebiasaan biasanya kita menggunakan simple present tense, yaitu terdiri dari subjek, kemudian verb satu atau kata kerja pertama, ditambah dengan objek bisa atau noun atau adverb. Keterangan, subjek di sini adalah pelaku. V di sini adalah verb, artinya kata kerja. Noun di sini artinya kata benda. Adverb artinya adalah kata keterangan. Bisa keterangan waktu ataupun keterangan tempat. How to arrange the sentence? Bagaimana cara menyusun kalimatnya? Cara menyusun kalimatnya kita harus ingat dulu subjeknya apa saja. Saya artinya adalah I, kamu, you, mereka, they, kita atau kami, we. I, you, they, we itu hanya menggunakan verb satu atau kata kerja satu, tidak ditambah dengan huruf apapun. Sebagai contoh, saya makan nasi setiap hari, maka bahasa Inggrisnya I eat rice every day. Yang kedua, mereka bermain sepak bola, they play football. Kemudian, cara untuk membuat kalimat dengan tambahan S atau IS. Subjek yang biasa digunakan adalah untuk dia laki-laki, he, dia perempuan, she, dia untuk benda atau hewan, it. Nah, mereka yang menggunakan he, she, it, maka verb satu atau kata kerja satunya harus ditambah S atau IS. Keterangannya, ketika menggunakan subjek he, she, it, maka kata benda harus ditambah dengan S atau IS. Untuk penambahan IS hanya digunakan pada kata yang berakhiran dengan kata O, S, SS, SH, CH, dan X. Sebagai contoh, kata go, pergi, go di sini berakhiran dengan huruf O, maka menjadi goes, ditambah ES. Wash, mencuci, berakhiran SH, maka ditambah menjadi washes. Watch, menonton, berakhiran dengan CH menjadi watch. Mix, berakhiran dengan huruf X, maka menjadi mix.
note atau catatan. Selain kata yang berakhiran dengan kata O, S, SS, CH, SH, dan X, maka cukup ditambah dengan kata S saja. Contoh kata cook, maka berubah menjadi cooks. Kata eat berubah menjadi eats. Example sebagai contoh, ibu selalu memasak nasi di dapur. Kalimatnya menjadi mother always cooks rice in the kitchen. Ada penambahan S pada kata cook. Kemudian John biasanya membaca buku di perpustakaan. John usually reads book in the library. Read-nya berubah menjadi reads. Kemudian ayah sering mencuci mobil. Father often washes the car. Kemudian Rose pergi ke pasar setiap hari Minggu. Rose goes to market every Monday. Kemudian adverb of time, keterangan waktu yang biasa digunakan untuk menyatakan kebiasaan antara lain selalu, always, biasanya, usually, sering, often, jarang, seldom, kadang-kadang, sometimes, pernah, ever, tidak pernah, never, setiap, every, setiap hari, every day, setiap malam, every night. Untuk kegiatan hari ini, nanti anak-anak mengubah kalimat menjadi bahasa Inggris yang benar dengan menggunakan pola kalimat positif tadi. Yang pertama, saya pergi ke sekolah. Kedua, kami belajar di rumah setiap hari. Kemudian, Adi bermain sepak bola. Berikutnya, ibu menonton TV. Dan yang terakhir, mereka biasanya membaca buku. Silahkan dikerjakan dan dikirim ke Bu Widi. Oke anak-anak, Bu Widi rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.